hatred. We're in the Great War now. Siapa sebenarnya jin dan iblis, makhluk yang selalu disebut-sebut namun tak pernah terlihat? Diciptakan dari api tanpa asap, jin hidup berdampingan dengan manusia di dunia yang tak kasat mata, dengan kekuatan luar biasa yang melampaui imajinasi kita. Dan iblis dulunya dikenal sebagai Azazil, makhluk suci yang akhirnya berubah menjadi penguasa kegelapan setelah satu dosa besar yang mengguncang seluruh langit. Tapi, apa rahasia di balik penciptaan mereka? Mengapa Tuhan memberikan kebebasan kepada jin, namun mengutuk iblis sebagai musuh abadi manusia? Dari pemberontakan di langit hingga rahasia perseteruan purba yang masih berlangsung hingga kini, perjalanan mereka bukan hanya tentang kegelapan, tapi juga tentang keadilan dan misteri terbesar alam semesta. Jangan lewatkan kisah ini, karena apa yang Anda tahu selama ini mungkin hanyalah permukaan dari kebenaran yang jauh lebih dalam dan mengejutkan. Setelah iblis diusir dari surga karena keangkuhannya yang menolak bersujud kepada Adam, ia bersumpah untuk menggoda dan menyesatkan manusia hingga akhir zaman. Tapi tahukah Anda bahwa kisah ini hanyalah awal dari sejarah panjang tentang jin dan iblis yang seringkali tak pernah diajarkan secara mendalam? Jin, yang juga makhluk ciptaan Tuhan, memiliki dunia mereka sendiri yang penuh dengan hierarki, budaya, bahkan agama. Sebagian dari mereka memilih jalan kebaikan, tetapi sebagian besar mengikuti langkah iblis, terjerat dalam kebencian dan permusuhan abadi terhadap manusia. Namun, apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan makhluk seperti iblis dan jin? Jika iblis ditakdirkan menjadi musuh manusia, mengapa ia diberikan kebebasan untuk menggoda dan menyesatkan? Banyak tafsir yang mengatakan bahwa keberadaan mereka adalah ujian bagi manusia untuk membedakan mana yang benar-benar beriman dan mana yang akan jatuh dalam jerat hawa nafsu. Namun, ada juga teori-teori yang mengatakan bahwa keberadaan mereka memiliki rahasia yang jauh lebih besar, terkait dengan keseimbangan antara cahaya dan kegelapan di alam semesta ini. Dalam kitab-kitab suci dan legenda kuno, jin digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka, sama seperti manusia. Mereka dapat hidup ratusan bahkan ribuan tahun, menyaksikan berbagai peradaban manusia bangkit dan jatuh. Beberapa jin disebut-sebut menjadi saksi kehancuran kota-kota besar seperti Babilonia dan Atlantis. Ada jin yang bahkan memiliki pengetahuan tentang peristiwa masa depan, dan mereka seringkali menggunakan informasi ini untuk menggoda manusia demi keuntungan mereka sendiri. Sementara itu, iblis terus memanfaatkan kelemahan manusia, keserakahan, nafsu, dan kesombongan. Ia tidak hanya bekerja sendiri, tetapi memimpin legiun jin jahat yang dikenal sebagai syaitan. Mereka menciptakan kekacauan di dunia, menyusup ke dalam pikiran manusia, dan menanamkan keraguan terhadap Tuhan. Namun, apa yang jarang disadari adalah bahwa kekuatan mereka tidak absolut. Mereka hanya bisa memengaruhi manusia yang lemah iman. Bagi manusia yang berpegang teguh pada kebaikan, tipu daya mereka menjadi sia-sia. Tetapi apa sebenarnya rahasia terbesar tentang jin dan iblis yang mungkin belum pernah Anda dengar? Ada legenda yang mengatakan bahwa sebelum penciptaan manusia, jin pernah menjadi penguasa bumi. Mereka membangun peradaban megah, namun keserakahan dan pertumpahan darah mereka membuat Tuhan mengutus para malaikat untuk menghancurkan peradaban itu. Apakah ini alasan mengapa jin menyimpan kebencian terhadap manusia? Karena mereka merasa digantikan. Kisah jin dan iblis bukan hanya sekadar dongeng, melainkan bagian dari sejarah spiritual umat manusia. Dari perseteruan purba antara kebaikan dan kejahatan hingga pengaruh mereka yang masih terasa hingga hari ini, cerita ini adalah cerminan dari pergulatan manusia untuk menemukan jalan yang benar di tengah godaan duniawi. Jadi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa mereka hanya mitos? Ataukah mereka lebih dekat dengan Anda daripada yang Anda sadari? Mari kita kupas lebih dalam kisah ini, karena jawabannya mungkin akan mengguncang keyakinan Anda selama ini. Kisah tentang jin dan iblis tidak hanya berakhir pada upaya mereka menggoda manusia. Dalam berbagai tradisi dan literatur kuno,
Jin sering digambarkan memiliki kemampuan luar biasa, seperti mengendalikan elemen alam, berubah bentuk, hingga memengaruhi pikiran manusia. Sebagian jin bahkan disebut-sebut bekerja sama dengan manusia, menawarkan kekayaan, kekuatan, atau ilmu hitam sebagai imbalan atas jiwa atau pengabdian manusia kepada mereka. Namun, tidak semua jin memilih jalan gelap. Sebagian jin disebut sebagai jin muslim. Mereka tunduk pada Tuhan dan memilih hidup dalam kedamaian. Jin-jin ini sering membantu manusia dalam hal-hal baik, meskipun kehadiran mereka jarang disadari. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa jin memiliki nabi-nabi yang diutus kepada mereka, termasuk Nabi Sulaiman yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memerintah dan mengendalikan jin. Nabi Sulaiman memanfaatkan kekuatan jin untuk membangun istana megah, memperkuat pasukannya, dan menjalankan tugas kenabian. Namun, kisah ini juga memiliki sisi gelapnya. Setelah Nabi Sulaiman wafat, banyak manusia yang mencoba memanfaatkan rahasia ilmu pengetahuan yang dikaitkan dengan jin. Inilah yang memunculkan berbagai praktik sihir dan okultisme yang dikutuk dalam berbagai tradisi agama. Jin yang pernah diperintah oleh Nabi Sulaiman kini bebas, dan sebagian dari mereka memilih untuk bekerja sama dengan manusia melalui sihir dan perjanjian gelap. Iblis, di sisi lain, tetap melanjutkan sumpahnya untuk menggoda manusia hingga hari kiamat. Salah satu strateginya yang paling berbahaya adalah membuat dosa terlihat biasa, bahkan menarik. Dalam kitab-kitab suci, disebutkan bahwa iblis memiliki kemampuan untuk membisikkan godaan ke hati manusia, memanfaatkan kelemahan emosional dan spiritual mereka. Namun, di balik itu, ada peringatan yang jelas. Iblis dan para pengikutnya tidak memiliki kuasa atas manusia yang beriman, kecuali manusia itu sendiri yang membuka pintu kepada mereka. Di masa sekarang, banyak yang percaya bahwa jin dan iblis masih memainkan peran besar dalam kehidupan manusia. Mereka sering dikaitkan dengan fenomena aneh, gangguan supranatural, hingga kasus kerasukan. Namun, para ulama dan ahli spiritual mengingatkan bahwa kekuatan mereka tidak boleh ditakuti secara berlebihan. Doa, keimanan, dan keteguhan hati adalah senjata utama manusia melawan tipu daya mereka. Lalu, bagaimana dengan pertanyaan besar yang mungkin terlintas di benak Anda? Apakah jin dan iblis memiliki rencana besar yang belum terungkap? Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa mereka mungkin terlibat dalam membentuk peristiwa besar di dunia, dari konflik global hingga penguasaan teknologi. Ada yang percaya bahwa jin memanfaatkan kelemahan manusia untuk menciptakan perpecahan, menyulut perang, dan menghancurkan moralitas. Apakah ini hanya teori kosong, ataukah ada kebenaran di baliknya? Sejarah jin dan iblis bukan hanya sekadar cerita dari masa lalu. Mereka tetap menjadi bagian dari kehidupan manusia, baik dalam bentuk nyata maupun simbolis. Kisah mereka adalah pengingat bahwa perjuangan melawan kejahatan tidak hanya terjadi di luar diri, tetapi juga di dalam hati manusia. Maka pertanyaannya adalah, sejauh mana Anda membiarkan godaan mereka memengaruhi hidup Anda? Apakah Anda cukup kuat untuk melawan, ataukah Anda tanpa sadar sudah terperangkap dalam jaring mereka? Kisah tentang jin dan iblis memang tidak berakhir begitu saja. Dalam berbagai literatur kuno hingga kepercayaan modern, mereka terus hadir sebagai simbol kekuatan supranatural yang memengaruhi perjalanan manusia. Jin dengan segala kemampuannya seringkali menjadi bagian dari cerita-cerita misterius di banyak budaya. Mereka disebut mampu mendatangkan kekayaan dalam semalam, memunculkan kekacauan, atau bahkan menjadi pelindung bagi manusia yang memohon perlindungan kepada mereka. Namun, di balik itu, ada bahaya besar yang selalu mengintai. Hubungan manusia dan jin seringkali digambarkan berbahaya dan penuh risiko. Dalam berbagai tradisi, manusia yang mencoba memanfaatkan kekuatan jin harus membayar mahal. Ada cerita tentang perjanjian gelap yang mengharuskan manusia menyerahkan jiwa mereka sebagai imbalan atas kekayaan, kekuatan, atau ilmu hitam. Jin yang bekerja sama dengan manusia seringkali disebut sebagai jin kafir atau jin yang tersesat, karena mereka memilih untuk melawan perintah Tuhan dan mengikuti langkah iblis. Sementara itu, iblis tetap memainkan perannya sebagai penggoda utama manusia.
Salah satu strategi paling berbahaya yang dilakukan oleh iblis adalah menyusup ke dalam hati manusia tanpa disadari. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa iblis mampu membisikkan godaan ke hati manusia, mengubah yang salah menjadi terlihat benar, dan yang benar menjadi terlihat membosankan atau tidak menarik. Strategi ini sering disebut sebagai tipu daya setan yang sangat halus, sehingga manusia sering tidak menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkapnya. Iblis juga menggunakan kelemahan manusia untuk memanipulasi mereka. Rasa takut, iri hati, keserakahan, dan nafsu adalah senjata utama yang digunakan untuk menjauhkan manusia dari jalan kebenaran. Namun, dalam setiap godaannya, iblis tidak pernah memiliki kuasa langsung atas manusia. Pilihan untuk mengikuti atau melawan tetap sepenuhnya ada di tangan manusia. Dalam sejarah, kisah tentang jin dan iblis juga sering dikaitkan dengan kejatuhan peradaban besar. Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa ada peran supranatural dalam berbagai peristiwa besar dunia. Jin dan iblis diduga memengaruhi para pemimpin, menciptakan konflik, atau bahkan memanfaatkan teknologi modern untuk mempercepat kehancuran moralitas manusia. Meskipun teori-teori ini tidak memiliki bukti yang jelas, kisah-kisah semacam ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh cerita tentang jin dan iblis dalam membentuk pemahaman manusia tentang dunia mereka. Namun, dalam setiap kisah tentang kegelapan, selalu ada harapan. Jin yang beriman, misalnya, digambarkan sebagai makhluk yang memilih untuk tunduk kepada Tuhan dan membantu manusia. Mereka hidup berdampingan dengan manusia, meskipun jarang menampakkan diri. Keberadaan mereka menjadi pengingat bahwa tidak semua yang gaib adalah ancaman. Begitu pula, perjuangan manusia melawan iblis adalah cerminan dari perjuangan manusia melawan sisi gelap dalam diri mereka sendiri. Pada akhirnya, kisah jin dan iblis bukan hanya sekadar cerita supranatural. Mereka adalah simbol dari dualitas kehidupan, antara terang dan gelap, kebaikan dan kejahatan, iman dan godaan. Kisah mereka mengajarkan bahwa meskipun dunia penuh dengan godaan dan tipu daya, manusia memiliki kemampuan untuk memilih jalan yang benar. Namun, pertanyaannya tetap sama. Apakah Anda cukup kuat untuk melawan godaan itu? Ataukah Anda tanpa sadar telah menjadi bagian dari permainan mereka? Dalam berbagai kitab suci, jin dan iblis diciptakan untuk menguji manusia. Namun, ujiannya tidak hanya datang dalam bentuk yang terlihat jelas, seperti godaan untuk berbuat dosa, melainkan juga dalam bentuk yang tersembunyi dan sulit disadari. Iblis menggunakan waktu yang ia miliki hingga hari kiamat untuk menggiring sebanyak mungkin manusia ke dalam kesesatan, sementara jin seringkali menjadi perantara dalam tipu daya ini. Ada kisah-kisah di mana manusia menjalin hubungan dengan jin untuk memperoleh kekuatan dan kekuasaan. Ritual-ritual pemanggilan jin sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dalam tradisi Mesopotamia kuno hingga zaman modern, manusia seringkali tergoda untuk memanfaatkan kekuatan jin dengan imbalan tertentu. Mereka yang berhasil menaklukkan jin sering dianggap sebagai orang sakti atau memiliki karomah. Namun, banyak dari mereka akhirnya terjerat dalam perjanjian gelap yang berujung pada kehancuran diri mereka sendiri. Salah satu cerita paling terkenal tentang interaksi manusia dengan jin dan iblis adalah kisah tentang ahli sihir yang menjual jiwanya untuk memperoleh kekuatan. Kisah ini berulang kali muncul dalam berbagai budaya. Dalam tradisi Islam, ada juga kisah Harut dan Marut, dua malaikat yang diturunkan ke bumi untuk menguji manusia. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, tetapi selalu memperingatkan bahwa ini adalah ujian, dan siapapun yang mempelajarinya akan menanggung dosa besar. Namun, manusia tetap tergoda oleh tawaran ilmu tersebut, menunjukkan bagaimana godaan untuk memperoleh kekuatan seringkali lebih kuat daripada keinginan untuk bertahan di jalan yang benar. Selain itu, banyak yang percaya bahwa jin dan iblis tidak hanya beraksi di ranah spiritual, tetapi juga memengaruhi dunia nyata. Beberapa teori menyebutkan bahwa jin bisa memanipulasi pikiran manusia, menciptakan ilusi, atau bahkan mengendalikan teknologi modern. Sebagai contoh, ada cerita-cerita tentang jin yang menyebabkan kecelakaan misterius, mengganggu perangkat elektronik, atau menciptakan fenomena-fenomena aneh yang sulit dijelaskan oleh ilmu pengetahuan.
Namun, dalam segala tipu daya dan godaan mereka, manusia tidak pernah dibiarkan tanpa perlindungan. Dalam Islam misalnya, Allah memberikan manusia senjata untuk melawan jin dan iblis, seperti membaca ayat-ayat suci, berzikir, dan menjaga keimanan. Iblis sendiri mengakui bahwa ia tidak akan mampu menggoda hamba-hamba Allah yang ikhlas dan tulus dalam beribadah. Meskipun begitu, pertarungan antara manusia dan iblis tetap menjadi cerita yang berulang sepanjang sejarah. Dalam setiap godaan, ada ujian bagi manusia untuk membuktikan kekuatan iman mereka. Ada yang berhasil, tetapi banyak pula yang jatuh ke dalam perangkap. Godaan iblis seringkali tidak terasa seperti ancaman, melainkan seperti sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Inilah sebabnya mengapa banyak orang tidak menyadari bahwa mereka telah tertipu hingga semuanya terlambat. Kisah jin dan iblis mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Keberadaan mereka menjadi pengingat akan dualitas kehidupan, antara terang dan gelap, antara jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang. Di akhir perjalanan, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan-pilihan mereka. Apakah mereka memilih untuk melawan godaan, ataukah mereka menyerah dan menjadi pengikut iblis? Namun, pertanyaan terbesar tetap, seberapa banyak dari kita yang mampu mengenali godaan yang datang dalam bentuk-bentuk tersembunyi? Dan apakah kita cukup kuat untuk melawan godaan itu? Atau justru menjadi korban dari tipu daya yang telah berlangsung sejak manusia pertama kali diciptakan? Dalam kisah penciptaan jin dan iblis, ada sebuah pelajaran mendalam tentang kebebasan memilih dan tanggung jawab atas pilihan tersebut. Iblis, yang awalnya termasuk makhluk yang mulia karena ketaatannya kepada Allah, jatuh ke dalam kehinaan karena kesombongan dan penolakannya untuk tunduk kepada Adam. Penolakannya bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena keangkuhan, merasa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api, sementara manusia dari tanah. Inilah awal mula pemberontakannya, yang menjadikannya simbol kesombongan dan ketidaktaatan. Namun, kejatuhan iblis juga menyiratkan sebuah pesan penting. Kesombongan adalah akar dari semua dosa. Ketika seseorang merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, pintu-pintu kejahatan terbuka lebar. Sejak itu, iblis bersumpah untuk menyesatkan anak-anak Adam. Dengan liciknya, ia menggunakan berbagai cara untuk menggoda manusia, dari yang paling kasar hingga yang paling halus. Ia tidak datang sebagai musuh yang nyata, melainkan menyelinap dalam bentuk godaan yang tampaknya tidak berbahaya. Godaan iblis tidak hanya terbatas pada dosa-dosa besar seperti pembunuhan atau perzinaan. Ia juga ahli dalam memanfaatkan kelemahan-kelemahan kecil manusia, seperti rasa iri, malas, atau keserakahan. Dalam kitab-kitab suci, dikisahkan bahwa iblis akan mendatangi manusia dari segala arah, depan, belakang, kanan, dan kiri, untuk menggiring mereka menjauh dari jalan yang lurus. Bahkan dalam ibadah, ia seringkali berusaha menanamkan rasa ria, pamer, atau mengalihkan konsentrasi. Di sisi lain, jin memiliki peran yang berbeda. Sebagian jin memilih untuk beriman kepada Allah, sementara yang lain mengikuti jejak iblis. Jin yang jahat seringkali dikaitkan dengan ilmu hitam, sihir, atau bahkan kesurupan. Dalam sejarah, ada banyak cerita tentang manusia yang menggunakan bantuan jin untuk memperoleh kekuatan atau kekayaan, tetapi hampir selalu ada harga yang harus dibayar. Perjanjian antara manusia dan jin seringkali berakhir tragis, karena jin dikenal licik dan tidak bisa dipercaya. Salah satu godaan iblis yang paling berbahaya adalah membungkus dosa dalam kemasan yang terlihat baik. Sebagai contoh, seseorang yang ingin membantu orang lain mungkin tergoda untuk melakukan kecurangan dengan alasan demi kebaikan. Atau, seseorang yang ingin mendapatkan kekayaan untuk membantu sesama bisa terjerumus ke dalam praktik-praktik haram. Dalam hal ini, iblis tidak memaksa manusia, tetapi membuat mereka merasa bahwa perbuatannya benar. Namun, pertarungan antara manusia dan iblis bukanlah pertarungan yang tidak adil. Allah memberikan manusia senjata untuk melawan godaan, seperti salat, doa, dan membaca ayat-ayat tertentu. Bahkan, iblis sendiri mengakui bahwa ia tidak memiliki kuasa atas hamba-hamba Allah yang benar-benar ikhlas.
Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuatan untuk melawan, asalkan mereka tidak kehilangan kesadaran dan terus berpegang teguh pada iman. Pertanyaannya, seberapa sering kita menyadari keberadaan godaan-godaan ini? Seberapa sering kita menganggap sesuatu sebagai hal kecil, padahal itu adalah langkah awal menuju kehancuran. Iblis dan jin adalah pengingat bahwa hidup ini adalah ujian. Setiap pilihan yang kita buat, sekecil apapun, memiliki konsekuensi yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Kisah jin dan iblis memberikan pelajaran bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang menghindari godaan sepenuhnya, tetapi tentang kemampuan untuk mengenali dan melawan godaan tersebut. Bagaimana kita sebagai manusia menggunakan kebebasan memilih yang diberikan kepada kita akan menentukan nasib kita di dunia dan akhirat. Akankah kita mengikuti jejak Adam yang bertaubat setelah berbuat salah? Ataukah kita mengikuti jejak iblis yang bersikeras pada kesombongan dan penolakannya? Pilihan ada di tangan kita. Setelah terusir dari surga, iblis memohon kepada Allah untuk diberi waktu hingga hari kiamat. Permohonan itu dikabulkan, dan sejak saat itu, ia bertekad untuk menyesatkan manusia hingga ke generasi terakhir. Namun, Allah juga memberi peringatan kepada iblis bahwa hamba-hambanya yang beriman dan ikhlas tidak akan mampu ia sesatkan. Inilah awal mula pertarungan besar antara manusia dengan iblis yang terus berlangsung hingga kini. Sejak itu, iblis menjalankan strateginya dengan sangat halus dan licik. Salah satu bentuk godaan yang sering ia gunakan adalah melalui hawa nafsu dan kesenangan dunia. Ia menciptakan ilusi seolah-olah kenikmatan dunia adalah segalanya, membuat manusia lupa pada tujuan akhir mereka. Harta, tahta, dan keindahan fisik seringkali menjadi alat utama iblis untuk memalingkan manusia dari jalan kebenaran. Namun, godaan iblis tidak hanya datang dalam bentuk dosa-dosa besar. Salah satu strateginya yang paling berbahaya adalah menanamkan rasa malas dalam beribadah, rasa puas diri yang berlebihan, atau bahkan rasa putus asa. Ia juga menggunakan tipu daya untuk membuat manusia terpecah belah, saling bermusuhan, dan melupakan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh agama. Sementara itu, kisah tentang jin memberikan warna lain dalam narasi perjuangan manusia melawan godaan. Jin, seperti manusia, juga diberikan kebebasan memilih. Sebagian jin adalah makhluk yang beriman dan taat kepada Allah, sementara sebagian lainnya memilih untuk mengikuti jejak iblis. Jin yang jahat seringkali digunakan oleh manusia untuk tujuan-tujuan buruk, seperti ilmu hitam, santet, atau sihir. Hubungan manusia dengan jin ini seringkali berujung pada kehancuran, karena jin tidak pernah memberikan sesuatu tanpa meminta imbalan yang mahal. Salah satu contoh terkenal dalam sejarah adalah cerita tentang orang-orang yang bersekutu dengan jin untuk mendapatkan kekuasaan atau kekayaan. Dalam kitab-kitab sejarah dan legenda, banyak raja, pemimpin, atau penyihir yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan jin. Namun, hampir semua kisah tersebut berakhir dengan tragis, karena jin yang jahat tidak pernah benar-benar berpihak kepada manusia. Di tengah-tengah semua ini, manusia diberikan senjata untuk melawan iblis dan jin yang jahat. Senjata itu adalah keimanan, doa, dan amal saleh. Allah mengajarkan manusia berbagai cara untuk melindungi diri dari godaan, seperti membaca Al-Quran, mengingat Allah, zikir, dan berdoa memohon perlindungan dari kejahatan makhluknya. Bahkan, membaca ayat-ayat tertentu seperti ayat kursi atau surat Al-Falaq dan An-Naas dipercaya memiliki kekuatan untuk mengusir gangguan jin dan iblis. Namun, meskipun manusia diberi berbagai alat untuk melawan, pada akhirnya semua kembali kepada pilihan individu. Akankah kita membiarkan diri kita terjebak dalam perangkap iblis, ataukah kita memilih untuk tetap teguh di jalan yang benar? Sejarah telah menunjukkan bahwa bahkan orang-orang yang paling mulia sekalipun tidak luput dari godaan. Namun, mereka yang berhasil melawan godaan adalah mereka yang selalu mengingat Allah dan tidak pernah berhenti berusaha untuk memperbaiki diri. Perjalanan manusia di dunia ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian. Godaan iblis dan jin adalah salah satu ujian terbesar yang harus dihadapi. Namun, dengan keimanan yang kokoh dan usaha yang sungguh-sungguh, manusia memiliki kekuatan untuk mengalahkan godaan tersebut. Seperti yang telah Allah janjikan,
hamba-hambanya yang beriman dan ikhlas akan selalu berada dalam perlindungannya. Pertanyaannya, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian ini? Apakah kita akan terus belajar dan memperkuat iman kita, atau justru membiarkan diri kita terjebak dalam tipu daya dunia? Kisah jin dan iblis adalah pengingat bagi kita semua bahwa hidup ini adalah ujian, dan hanya mereka yang teguh dalam iman yang akan keluar sebagai pemenang. Setelah manusia diciptakan, iblis dengan sombong menolak untuk tunduk kepada Adam. Allah memperingatkan bahwa kesombongan ini akan menjadi kehancurannya. Tetapi iblis, yang dipenuhi rasa iri dan dendam, malah bersumpah untuk menggoda dan menyesatkan keturunan Adam hingga akhir zaman. Dengan licik, ia merancang berbagai strategi untuk memastikan sebanyak mungkin manusia jatuh ke dalam perangkapnya. Namun, strategi iblis tidaklah selalu tampak jelas. Seringkali, ia bekerja secara halus melalui bisikan-bisikan dalam hati manusia. Ia tidak hanya menggoda manusia untuk melakukan dosa besar seperti pembunuhan, pencurian, atau zina, tetapi juga menanamkan rasa malas beribadah, rasa iri, dengki, dan kebencian antar sesama. Bahkan, ia sering memanipulasi manusia agar merasa aman dalam dosa-dosanya, hingga mereka tidak menyadari bahwa mereka telah jauh dari jalan yang benar. Di dunia ini, iblis tidak bekerja sendirian. Bersama dengan pasukannya dari golongan jin yang mengikuti jejaknya, mereka menciptakan berbagai bentuk godaan yang menarik perhatian manusia. Sebagian dari mereka bahkan bekerja sama dengan manusia yang haus akan kekuasaan dan kekayaan. Kisah-kisah tentang manusia yang bersekutu dengan jin jahat untuk mencapai tujuannya sudah ada sejak ribuan tahun lalu, dari zaman Fir'aun hingga era modern. Misalnya, dalam sejarah Mesir kuno, ada mitos yang mengatakan bahwa para penyihir Fir'aun menggunakan bantuan jin untuk melakukan sihir-sihir mereka. Dalam Al-Quran, diceritakan bagaimana Nabi Musa menghadapi para penyihir yang memanipulasi rakyat dengan tipu daya mereka. Namun, dengan kekuasaan Allah, Nabi Musa berhasil membuktikan bahwa kebenaran selalu lebih unggul daripada tipu daya iblis dan sekutunya. Namun, kisah yang paling mencolok adalah bagaimana iblis menanamkan perpecahan di antara manusia. Perang, kebencian, dan konflik antar suku atau bangsa seringkali dipicu oleh rasa iri, dendam, dan nafsu berkuasa. Semua hal yang ditiupkan oleh iblis ke dalam hati manusia. Ia menyadari bahwa manusia yang bersatu dan hidup dalam kedamaian sulit untuk digoda. Oleh karena itu, memecah belah umat manusia menjadi salah satu taktik utamanya. Dalam perjalanan sejarah, bahkan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi tidak luput dari godaan iblis. Ada kisah tentang para pemimpin yang begitu serakah akan kekuasaan hingga mereka menjual jiwa mereka kepada iblis, baik secara harfiah maupun simbolis. Mereka menindas rakyat, mengabaikan keadilan, dan memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi. Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa mereka yang tergoda oleh iblis tidak pernah menemukan kedamaian sejati. Hidup mereka dipenuhi dengan konflik, ketakutan, dan akhirnya kehancuran. Namun, di sisi lain, ada manusia-manusia pilihan yang berhasil melawan godaan iblis. Mereka adalah para nabi, orang saleh, dan hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang selalu mengingatnya dalam setiap langkah mereka. Dengan keimanan yang kokoh, mereka mampu menghadapi berbagai cobaan dan tetap berada di jalan yang benar. Mereka membuktikan bahwa meskipun iblis memiliki kekuatan untuk menggoda, kekuatan Allah selalu lebih besar. Di tengah perjuangan melawan iblis dan sekutunya, Allah tidak membiarkan manusia berjuang sendirian. Allah memberikan panduan melalui kitab-kitab suci dan para nabi. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan manusia untuk selalu berlindung kepadanya dari godaan setan, baik yang berasal dari golongan jin maupun manusia. Salah satu doa yang diajarkan adalah membaca surat Al-Falaq dan An-Na'as untuk meminta perlindungan dari segala kejahatan. Selain itu, Allah juga memberikan manusia akal dan hati nurani untuk membedakan mana yang benar dan salah. Dengan menggunakan akal dan iman, manusia dapat mengenali tipu daya iblis dan menghindarinya. Namun, ini membutuhkan usaha yang terus-menerus. Iman bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan tanpa perjuangan. Setiap hari, manusia harus berusaha untuk memperbaiki diri, memperkuat hubungan dengan Allah,
dan menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Pada akhirnya, kehidupan di dunia ini adalah ujian. Setiap manusia akan menghadapi godaan dan cobaan, tetapi mereka yang berhasil melewatinya dengan iman yang teguh akan mendapatkan balasan yang luar biasa di akhirat. Sebaliknya, mereka yang terjebak dalam tipu daya iblis akan menghadapi penyesalan yang tiada akhir. Pertanyaan besar yang harus kita renungkan adalah, di mana posisi kita dalam pertarungan ini? Apakah kita termasuk mereka yang melawan godaan dan berjuang untuk tetap berada di jalan yang benar? Ataukah kita termasuk mereka yang terlena oleh kenikmatan dunia dan melupakan tujuan akhir hidup kita? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing, dan setiap keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan nasib kita di akhirat nanti. Dalam akhirat, Allah telah memberikan gambaran yang jelas tentang nasib mereka yang mengikuti godaan iblis. Mereka akan dihadapkan pada kenyataan pahit yang tidak bisa mereka hindari. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa iblis akan berkhutbah kepada pengikutnya di neraka. Pada saat itu, iblis dengan angkuhnya akan berkata, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, tetapi aku juga menjanjikan sesuatu kepada kalian, dan aku mengingkari janji itu. Aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian, kecuali bahwa aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Maka janganlah kalian mencelaku, tetapi celalah diri kalian sendiri." QS Ibrahim 22. Inilah puncak dari tipu daya iblis, mengakui bahwa ia tidak pernah memaksa manusia, melainkan hanya memberikan bisikan dan menggoda mereka. Namun, manusia yang lemah imannya memilih untuk mengikutinya. Penyesalan mendalam akan menghantui para pengikut iblis, tetapi semuanya sudah terlambat. Pintu taubat sudah tertutup, dan siksa neraka sudah menanti mereka. Dalam khutbahnya di neraka, iblis tidak menunjukkan penyesalan atau simpati kepada para pengikutnya. Sebaliknya, ia memperlihatkan sikap acuh tak acuh, seolah-olah mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugasnya sebagai makhluk terkutuk. Ia bahkan menegaskan bahwa semua keputusan ada di tangan manusia, dan merekalah yang bertanggung jawab penuh atas nasib mereka sendiri. Ini adalah puncak dari penghinaan yang akan dirasakan oleh manusia yang memilih mengikuti jalannya. Di sisi lain, Allah juga memberikan gambaran tentang kebahagiaan abadi bagi mereka yang memilih untuk melawan godaan iblis dan tetap teguh di jalannya. Surga dijanjikan bagi orang-orang yang beriman, yang selalu memohon perlindungan dari Allah, dan yang berusaha untuk menjalankan perintahnya meskipun godaan dunia begitu kuat. Dalam surga, mereka akan mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah mereka bayangkan, kebahagiaan yang tidak pernah pudar, dan yang paling utama, ridha Allah yang abadi. Kisah tentang iblis dan perannya dalam kehidupan manusia bukan hanya sekadar peringatan, tetapi juga pelajaran penting tentang kekuatan pilihan bebas yang diberikan Allah kepada manusia. Setiap langkah yang kita ambil di dunia ini adalah bagian dari ujian besar yang akan menentukan tempat kita di akhirat kelak. Kita diberikan dua jalan. Jalan kebenaran yang penuh dengan tantangan, tetapi berujung pada kebahagiaan abadi, atau jalan godaan yang terlihat menyenangkan, tetapi berakhir dengan penyesalan yang tiada akhir. Dalam kehidupan sehari-hari, penting bagi kita untuk selalu introspeksi diri dan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Jangan biarkan bisikan iblis menguasai hati dan pikiran kita. Bacalah Al-Quran, perbanyak zikir, dan teruslah memohon ampunan serta perlindungan dari Allah. Setiap manusia pasti pernah tergoda dan melakukan dosa, tetapi pintu taubat selalu terbuka selama kita masih hidup. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Setiap anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat." Akhirnya, kisah iblis dan godaannya adalah pengingat bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Jangan biarkan godaan dunia yang sementara ini membuat kita kehilangan kebahagiaan abadi di akhirat. Sebab pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah, dan hanya kepadanya kita akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan oleh manusia, betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Bahkan ketika manusia berkali-kali jatuh dalam dosa karena godaan iblis, Allah tetap memberikan kesempatan untuk bertaubat. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, selama engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu sebanyak apapun itu,
dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dosamu setinggi langit kemudian engkau memohon ampun kepadaku, aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh itu pula. Dari sini, terlihat jelas bahwa rahmat Allah jauh lebih besar dibandingkan kemurkaannya. Tetapi, syaratnya adalah manusia harus mau menyadari kesalahan mereka dan kembali kepada Allah dengan hati yang ikhlas dan penuh penyesalan. Di sisi lain, iblis dan pasukannya tidak pernah berhenti untuk mencari celah agar manusia terus berada dalam kesesatan. Mereka menggunakan berbagai cara, baik yang terang-terangan maupun yang halus, untuk menggiring manusia menjauh dari Allah. Mulai dari godaan harta, tahta, hingga hawa nafsu. Bahkan, dalam kehidupan modern saat ini, godaan iblis semakin canggih melalui teknologi, gaya hidup hedonis, dan budaya permisif yang mengaburkan batasan antara yang halal dan haram. Namun, Allah juga telah memberikan perlindungan bagi hambanya yang ingin menjauhi tipu daya iblis. Salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca dan memahami isi Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang sempurna, yang tidak hanya mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan berbagai zikir dan doa yang bisa melindungi kita dari gangguan iblis. Salah satu doa yang sangat dianjurkan adalah membaca ta'awudz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebelum memulai aktivitas apapun. Selain itu, Rasulullah juga menganjurkan membaca surat Al-Baqarah di rumah, karena rumah yang dibacakan surat ini akan dijauhi oleh setan. Lalu, bagaimana dengan nasib iblis pada akhirnya? Al-Quran telah memberikan jawaban yang jelas. Pada hari kiamat, iblis dan semua pengikutnya akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi kesempatan bagi iblis untuk memperdaya siapapun. Bahkan, mereka yang menjadi pengikut setia iblis akan menyalahkan dirinya sendiri dan menyesali perbuatannya. Namun, semua itu sudah terlambat. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 18, "Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai balasan yang cukup." Iblis tahu bahwa ia tidak memiliki tempat kembali kecuali neraka. Namun, karena kesombongannya, ia tetap memilih untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin, agar ia tidak sendirian di dalam siksa abadi. Kisah iblis adalah pengingat bahwa kesombongan dan ketidaktaatan adalah pintu menuju kehancuran. Sebagai manusia, kita harus belajar untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Jangan sampai kita tertipu oleh godaan dunia yang sementara ini, karena sesungguhnya akhiratlah yang menjadi tujuan abadi kita. Ingatlah, meskipun iblis terus menggoda kita, kita memiliki kekuatan untuk melawan godaannya dengan iman, doa, dan amal saleh. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin menjadi penghuni surga yang penuh kenikmatan, atau mengikuti langkah iblis menuju neraka yang penuh penyesalan? Namun, pilihan ini tidaklah mudah. Iblis tidak pernah berhenti mencari celah untuk membuat manusia ragu, malas beribadah, atau bahkan sombong atas amal-amalnya. Ia akan menggunakan setiap kesempatan untuk membisikkan ke dalam hati manusia agar memilih jalan yang salah. Dalam Al-Quran, Allah telah memperingatkan manusia tentang tipu daya iblis yang licik. Dan setan berkata, ketika perkara, hisab, telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. QS Ibrahim 22. Ayat ini adalah pengakuan iblis di akhirat, setelah semua tipu dayanya terungkap.
Ia mengakui bahwa seluruh godaan dan rayuannya tidak pernah memaksa manusia. Manusia sendiri yang memilih untuk mengikuti ajakannya. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan manusia. Bagaimana kita melawan iblis? Allah telah memberikan manusia bekal yang sangat kuat untuk melawan godaan iblis. Selain Al-Quran dan hadits Rasulullah, ada beberapa langkah praktis yang bisa diambil. 1. Menjaga keimanan dan ketakwaan. Keimanan yang kuat adalah benteng pertama melawan godaan iblis. Dengan iman yang kokoh, manusia tidak akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. 2. Memperbanyak zikir dan doa zikir adalah senjata ampuh melawan gangguan setan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sehari, maka ia akan terlindungi dari setan sepanjang hari." 3. Bergaul dengan orang saleh lingkungan yang baik sangat berpengaruh terhadap iman seseorang. Dengan berkumpul bersama orang-orang yang taat, kita akan mendapatkan motivasi untuk terus berada di jalan Allah. 4. Menjauhi tempat dan situasi yang memancing. Maksiat iblis seringkali memanfaatkan situasi dan tempat tertentu untuk menggoda manusia. Oleh karena itu, menjauhi tempat-tempat yang mendekatkan kita kepada dosa adalah cara efektif untuk melawan godaan. 5. Memohon perlindungan kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk senantiasa memohon perlindungan dari setan, terutama sebelum memulai aktivitas penting seperti makan, tidur, atau bepergian. Salah satu doa yang diajarkan adalah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Nasib akhir iblis-iblis tahu bahwa takdirnya sudah ditentukan, neraka jahanam. Ia sadar bahwa tidak ada jalan keluar baginya. Namun kesombongan yang ada dalam dirinya membuatnya tidak pernah mau mengakui kesalahannya kepada Allah. Dalam surah Sa'ad ayat 85, Allah berfirman, "Sungguh, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam denganmu, dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya." Ayat ini menunjukkan bahwa iblis tidak hanya akan merasakan azab yang pedih, tetapi juga akan ditemani oleh manusia dan jin yang memilih untuk mengikuti langkahnya. Pesan akhir untuk manusia hidup ini adalah ujian, dan salah satu ujian terbesar adalah melawan hawa nafsu serta tipu daya iblis. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Apakah kita akan menjadi penghuni surga yang abadi atau terjerumus ke dalam neraka yang penuh siksa? Allah telah memberikan kita petunjuk yang jelas dan pintu taubat selalu terbuka. Selama kita masih hidup, tidak ada kata terlambat untuk kembali kepadanya. Jangan biarkan tipu daya iblis menipu kita hingga lupa akan tujuan utama kehidupan ini. Kemenangan sejati adalah ketika kita berhasil melawan godaan dunia dan tetap teguh di jalan Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah siap untuk melawan tipu daya iblis? Ataukah Anda masih akan terus terjebak dalam jebakan yang sama? Pilihan ada di tangan Anda. Iblis adalah musuh nyata bagi manusia, dan Allah telah mengingatkan hal ini sejak awal penciptaan Adam. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah memperingatkan kita agar tidak terperdaya oleh tipu daya iblis. Namun, pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, mengapa begitu banyak manusia yang tetap tergoda oleh bujuk rayunya? Apakah karena iblis terlalu kuat? Ataukah karena manusia terlalu lemah dalam melawan hawa nafsunya? Untuk memahami lebih dalam, kita perlu melihat bagaimana iblis bekerja dalam kehidupan manusia. Strateginya tidak langsung, melainkan penuh tipu daya, langkah demi langkah. Dalam surah An-Nisa ayat 119, iblis mengatakan, "Dan sungguh aku akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan menyuruh mereka memotong telinga ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, sungguh dia menderita kerugian yang nyata."
Langkah-langkah tipu daya iblis 1. Menggoda dengan angan-angan kosong. Iblis memanfaatkan kelemahan manusia terhadap angan-angan dan khayalan. Ia membuat manusia berpikir bahwa mereka memiliki banyak waktu untuk bertobat sehingga menunda-nunda kebaikan. Ia juga membisikkan angan-angan yang tidak realistis, seperti kekayaan instan atau kebahagiaan melalui jalan yang haram. 2. Menghiasi maksiat agar tampak menarik. Salah satu strategi iblis yang paling efektif adalah menghias dosa sehingga terlihat indah. Ia membuat zina terlihat seperti cinta, riba seperti bisnis, dan kezaliman seperti kekuatan. Akibatnya, banyak manusia yang terjerumus tanpa menyadarinya. 3. Menciptakan keraguan dalam iman. Iblis seringkali menyerang iman manusia dengan pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan keraguan. Apakah Allah benar-benar ada? Apakah Al-Quran itu firman Allah? Keraguan ini, jika dibiarkan, dapat menghancurkan keyakinan seseorang secara perlahan. 4. Melalui hawa nafsu. Hawa nafsu adalah pintu utama bagi iblis untuk menguasai hati manusia. Ia membisikkan kenikmatan sesaat dari dosa dan menutupi konsekuensi buruknya. Inilah sebabnya mengapa manusia seringkali merasa sulit untuk menahan godaan dosa, meskipun mereka tahu itu salah. Menghalangi dari taubat. Ketika manusia menyadari dosa mereka, iblis segera beraksi untuk menghalangi mereka dari bertobat. Ia membuat mereka merasa putus asa dengan mengatakan, "Dosamu terlalu besar, Allah tidak akan mengampunimu." Padahal Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kisah-kisah dalam Al-Quran tentang tipu daya iblis. Allah memberikan banyak contoh dalam Al-Quran tentang bagaimana manusia bisa kalah oleh godaan iblis. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang Qabil dan Habil, putra-putra Nabi Adam. Qabil terbakar oleh rasa iri hati terhadap Habil karena kurbannya diterima oleh Allah. Dalam momen itu, iblis membisikkannya untuk membunuh saudaranya. Akhirnya Qabil menuruti godaan tersebut dan menjadi pembunuh pertama dalam sejarah manusia. Dalam kisah lain, kita juga melihat bagaimana iblis menggoda Firaun dengan rasa sombong dan klaim ketuhanan. Firaun yang seharusnya bersyukur atas nikmat kekuasaan, malah memilih jalan kesesatan dengan menentang Allah dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Mengapa Allah membiarkan iblis? Banyak yang bertanya, mengapa Allah tidak langsung menghancurkan iblis? Jawabannya terletak pada ujian kehidupan itu sendiri. Kehadiran iblis adalah bagian dari ujian yang Allah tetapkan untuk manusia. Dengan adanya iblis, manusia diberi pilihan. Apakah mereka akan mengikuti petunjuk Allah atau tergoda oleh tipu daya setan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, setiap godaan iblis bisa dilawan jika manusia benar-benar berusaha dan memohon pertolongan kepada Allah. Nasib akhir iblis dan pengikutnya pada hari kiamat, semua tipu daya iblis akan terungkap. Para pengikutnya akan menyesali keputusan mereka, tetapi saat itu penyesalan sudah terlambat. Dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah menggambarkan nasib mereka. Dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mengikuti iblis hanya akan membawa kepada kebinasaan. Sebaliknya, mereka yang bertahan di jalan Allah akan mendapatkan kebahagiaan abadi di surga. Penutup. Pilihan ada di tangan kita. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melawan godaan iblis dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan biarkan tipu daya setan menguasai hati dan pikiran kita. Jadilah, lanjutan ini akan menggali lebih dalam tentang perjuangan setiap individu dalam menghadapi godaan dan tipu daya iblis, serta pentingnya kembali kepada Allah. Menghadapi godaan dengan kekuatan iman. Setiap godaan yang datang dari iblis memang terasa berat dan kadang sulit untuk dilawan.
terutama saat kita berada dalam situasi yang penuh tekanan atau ketika hati kita lemah. Namun, Allah telah memberikan pedoman yang jelas dalam Al-Quran dan melalui sunnah Nabi Muhammad SAW untuk mengatasi berbagai macam cobaan. Salah satu cara yang sangat ampuh adalah dengan memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah." Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam menghadapi godaan duniawi dan godaan iblis. Ia selalu berpegang teguh pada wahyu yang Allah turunkan dan mengingatkan umatnya untuk selalu bertakwa kepada Allah. Setiap kali datang godaan atau cobaan, Rasulullah berdoa dan mencari perlindungan kepada Allah dari tipu daya iblis. Kunci pertolongan Allah, doa dan tawakal. Doa adalah senjata paling ampuh bagi seorang muslim dalam menghadapi setiap kesulitan. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung dari godaan iblis adalah doa yang terdapat dalam surah Al-Falaq dan An-Nas, yang meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk yang tampak maupun yang tersembunyi, termasuk godaan iblis dan setan. Tawakal, atau penyerahan diri kepada Allah setelah usaha maksimal, juga merupakan kunci untuk menghadapi segala godaan. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang berusaha dan bertawakal kepadanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, "Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditentukan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." Menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah akan memberi ketenangan dalam menghadapi ujian hidup. Ini akan mengurangi kecemasan dan keraguan yang seringkali dimanfaatkan oleh iblis untuk menguasai pikiran dan hati kita. Jangan biarkan godaan iblis menghancurkan kehidupan. Salah satu strategi iblis yang paling berbahaya adalah menumbuhkan rasa takut akan kegagalan dan dosa yang kita lakukan. Iblis seringkali berusaha membisikkan bahwa kita sudah terlalu banyak berdosa untuk bisa kembali ke jalan Allah. Namun, ini adalah kebohongan besar. Allah adalah Maha Pengampun, dan pintu taubatnya selalu terbuka. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah menganiaya diri kalian sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Ini adalah janji Allah yang tidak boleh kita ragukan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika kita benar-benar bertaubat dan kembali kepadanya dengan sepenuh hati. Iblis tahu hal ini, dan ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kita merasa terputus dari rahmat Allah. Oleh karena itu, kita harus tetap teguh dan yakin bahwa Allah selalu memberi jalan keluar dari setiap kesulitan. Melawan iblis dengan ilmu dan keikhlasan, selain doa dan tawakal, penting bagi kita untuk memperdalam ilmu agama. Dengan ilmu, kita bisa mengetahui tipu daya iblis dan cara-cara untuk melawannya. Iblis tidak akan bisa mengelabui kita jika kita memiliki pengetahuan yang benar tentang agama dan peringatan Allah. Keikhlasan dalam beribadah juga sangat penting. Iblis akan lebih mudah menggoda kita ketika kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, atau karena alasan duniawi lainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Padahal mereka tidak diperintahkan, kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menjalankan agama dengan lurus." Jika kita beribadah dengan ikhlas, untuk mencari keridhaan Allah semata, maka iblis akan lebih sulit menggoda kita. Keikhlasan ini menjadi benteng yang kuat yang akan melindungi kita dari segala tipu daya dan bujuk rayunya. Penutupan. Kemenangan di akhirat. Pada akhirnya, kehidupan ini adalah ujian yang akan menentukan tempat kita di akhirat. Iblis akan selalu berusaha menggoda kita sampai hari kiamat, tetapi kita memiliki pilihan untuk melawannya. Dengan iman yang kuat, doa yang tulus, dan usaha yang maksimal, kita dapat mengatasi setiap godaan dan tetap berada di jalan yang benar.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini agar Anda tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, salam sejahtera untuk semuanya.